Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sumega Mewa, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 27 dari SMP Negeri 2 Saketi Kabupaten Pandeglang. Saya didampingi fasilitator yaitu Bapak Anang Nugroho SPD SD dan pengajar praktik Ibu Ade Mariati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kata pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem Among atau menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. 2. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan guru adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zaman agar mereka bisa hidup dan berkarya. 3. Berpihak pada murid atau menghamba pada anak. Pendidikan yang guru berikan haruslah berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. 4. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. 5. Trikon, asas kontinuitas, yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan bisa mengambil dari beberapa sumber disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Asas konsentris diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang harus dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. 6. Merdeka, lahir dan batin. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. 7. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. 8. Pendidik seperti petani. Seorang petani yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. 3 pertanyaan pemantik refleksi. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3.
Apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran yang saya lakukan lebih dominan dilakukan oleh guru atau berpusat pada guru. 2. Saya menganggap anak selembar kertas putih. Kewajiban saya adalah mengisi lembar tersebut. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa saya yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa saya lihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. 6. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Hal apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center. 2. Anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. 3. Memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. 5. Mencipta pembelajaran yang menyenangkan. Dan 6. Saya harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa saya. Kedua, saya akan merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. 3. Saya akan melibatkan siswa saya dalam kegiatan belajarnya atau berpusat pada mereka melalui model pembelajaran yang bervariatif, interaktif, dan menyenangkan tentunya. 4. Pembelajaran yang akan saya lakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Selanjutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek efektif dan psikomotorik. 6. Menerapkan pembelajaran yang berdasarkan kearifan lokal. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berpusat pada murid, pembelajaran sesuai minat bakat. Belajar sambil bermain. Pendidik harus bisa menyisipkan permainan dalam pembelajaran seperti ice breaking agar murid semangat belajarnya. Pembelajaran sesuai kodrat zaman abad 21. Menanamkan pendidikan karakter. Kesimpulan, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik tentunya. Menerapkan konsep merdeka mengajar, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, menerapkan sistem AMO atau pendidikan menuntun bukan menuntut, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih.